Oke. Baik, rekan-rekan, kita lanjut ke materi pekan ketiga ya. Kita akan lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang yang ketiga. Oke. Sudah nampakkah di layar, teman-teman? PowerPoint-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Kita akan belajar lebih lanjut lagi tentang proses bisnis, lebih dalam lagi tentang proses bisnis. Kalau ada pertanyaan, Bu, kenapa sih, Bu, kita mesti belajar proses bisnis? Because at the end, teman-teman akan insya Allah akan jadi petugas pajak yang itu harus menggali potensi pajak. Gali potensi pajak berarti kita harus tahu berapa penghasilan wajib pajak. Karena nggak mungkin kita menetapkan pajak kalau kita nggak tahu penghasilannya, nggak tahu omsetnya, nggak tahu biaya-biaya yang dikeluarkan, nggak tahu transaksi keuangannya. It is impossible. Untuk mengetahui itu semua, syarat mutlak, suka tidak suka teman-teman harus tahu bisnisnya tuh apa dan bagaimana. Kakak-kakak kelas kita, kakak-kakak kelasnya teman-teman yang udah penempatan dan sekarang sudah menjadi fungsional pemeriksa pajak dan sudah menjadi account representatif, itu sangat banyak yang harus turun ke pabrik, ke lapangan, ke kebun, ke tempat usahanya, ke pertambangan, lepas pantai, ngecek langsung usahanya wajib pajak untuk memastikan apakah angka-angka yang berada dalam laporan keuangan yang di atas meja, yang di atas kertas, yang telah dapat laporan keuangannya itu jumlahnya wajar dan tepat. Harus dikonfirmasi ke lapangan. Nah, bagaimana mungkin teman-teman bisa menunaikan tugas dengan baik kalau tidak dibangun sejak dini sense of awareness terhadap proses bisnis. Karena apa? Suka tidak suka harus kita akui bahwa kita sejak SD, SMP, SMA kita mungkin jago, nilai kita mungkin tinggi, mungkin kita juara kelas, mungkin kita, nilai terbaik gitu ya, tapi itu masih di atas kertas semua ilmunya, kita nggak ke lapangan. Kalaupun nilai akuntansi kita A gitu ya umpamanya, tapi kita itu apa, itu hanya masih di atas kertas. Tidak bisnis real yang kita amati di lapangan. Padahal pada nanti saat menjadi petugas pajak, benar-benar harus angka real. Benar-benar harus kejadian real. Bukan case kayak di soal cerita. Bukan kayak soal di soal akuntansi, tidak. Makanya kita harus dibangun awareness dari sekarang. Oh, kita kayak dibangunin tuh, kayak ditepok-tepokin pipi kita. Woi, 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 bangun, woi, woi. Mulai aware weh sama bisnisnya, wajib pajak nanti, karena ini nanti yang harus kita persiapkan, kita kerjakan. Makanya nih terus didalamin masalah bisnis proses itu seperti apa ya. Oke. Nah, ada dua sudut pandang terkait bisnis proses.
Kalau dulu waktu zaman saya masih ada di bangku kuliah, ada di posisi teman-teman deh, it means itu 25, 26 tahun yang lalu, time flies so fast gitu, 25 tahun yang lalu. Itu mungkin proses bisnis itu cuman, dari satu sudut pandang aja, input, activity, output. Bagaimana bahan baku, input, dengan sebuah proses, itu bisa menghasilkan output. Proses ini atau activity ini harus menambah added value, nilai tambah dari inputannya tadi, bahan bakunya, outputnya. Contohnya apa? Kalau ada kain 2 meter dijual 50.000, kalau dia belum dijahit, dia mentok dijual 50.000 harga pasarannya. Tapi kalau dia sudah kena tangan, kain kebaya, kalau udah kena tangannya perancang, jangan-jangan yang tadinya di Tanah Abang 50.000, karena perancang ngetop itu bisa dijual 750.000 outputnya. Ada activity di situ. Activity apa? Activity produksi, dijahit, dipotong, dikemas, dan didesain. Ada activity yang menyebabkan added value. Kalau satu batang kayu besar kemudian dan triplek dia input, nggak ada activity yang di treatment ke kayu atau triplek tersebut, maka dia hanya mungkin bernilai 100.000. Tapi begitu sudah ada activity dipotong, dipaku, dipelitur, didesain dengan bagus, itu jadi meja, kursi yang bagus banget, elegan, eksklusif. Tadinya 100.000 mungkin harganya bisa jadi 2,5 juta. Output. Jadi di situ activity menyebabkan adanya added value. Intinya seperti itu. Nilai added menambah value, nilai apa? Nilai ekonomisnya dan nilai kebermanfaatannya. Nilai ekonomis digambarkan dengan apa? Dengan nilai rupiah pastinya. Kalau kebermanfaatannya apa? Kayu tadi nggak bisa diapa-apain, ketika udah jadi meja, jadi kursi, jadi bisa buat duduk, jadi bisa buat nulis, bisa buat kerja, kebermanfaatannya juga besar. Nah, dulu waktu zaman zaman dulu gitu, zaman saya di bangku kuliah gitu, itu cuman ya bisnis proses ya cuman tentang input, activity, output. Tapi sekarang beda. Sekarang nggak hanya input, activity, output ini masih ada, tapi ada tambahan lagi. Proses bisnis sekarang bisa hanya melibatkan people, teknologi, and information. Teman-teman mohon izin ya, saya izin mendengarkan azan dulu ya, karena di sini sudah azan. Izin ya, sebentar ya.
Oke, baik teman-teman, saya lanjut ya. Sekarang people, technology, and information. Sekarang kalau saya tanya nih, di sini saya mau tanya ke siapa ya? Sebentar. Hilman, mana Hilman? Hilman? Iya, Bu. Oke, Hilman kalau saya tanya, misalnya Hilman, eee, misalnya Hilman ada yang nawar nih, Hilman jadi pebisnis ceritanya. Hilman kamu mau dikasih uang, 5 miliar tunai untuk usaha atau dikasih 1 orang karyawan, tapi kompetensinya selevel Elon Musk. Kamu pilih mana? Kalau saya sendiri sih, Bu, tergantung kapasitas saya ketika itu sih, Bu. Kalau misal kapasitas saya hampir setara Elon Musk itu, Bu, mungkin saya bakal terima uangnya sih, Bu. Tapi kalau semisal saya kurang kompeten gitu, Bu, mungkin saya bakal terima SDM yang bagus sih, Bu. Ini kondisi kamu sekarang, kondisi kamu sekarang. Mungkin saya bakal terima Elon Musk-nya saja sih, Bu. Gitu, Bu. Kenapa sih kamu Elon Musk 5 miliar gede? Karena setahu saya tuh orang yang punya value itu bakal meskipun dalam kondisi di reset gitu dari nol lagi itu, Bu, kondisi keuangannya gitu pasti bakal comeback sih, Bu. Jadi kayak orang-orang tuh kalau misal minjemin duit ke dia katakanlah itu tuh bakalan mau, Bu, kayak kejadiannya si Donald Trump, Bu. Pas dia collab gitu malah banyak bank yang mau minjemin duit ke dia karena tahu kalau value orangnya itu tinggi, gitu. Oke, very good Hilman ya, poin. Jadi betul teman-teman, good, thank you ya. Kenapa people itu, lebih berarti dibandingkan dengan uang, mesin, atau aset, building, tanah, segala macam. Ini kejadian nyata ke kawan saya. Kawan saya tuh punya bisnis, partneran dia. Sebut saja Adi sama, Adi sama Budi gitu ya. Sebut saja Agus sama Budi, sebut saja itu namanya ya. Nah, karena satu dan lain hal, mereka pecah kongsi, bukan karena keributan, gitu ya. Karena salah satu tuh harus pindah tugas ke luar Jawa. Mau nggak mau bisnis yang biasa selama ini dilakoni bareng, harus bubar. Bukan karena berantem, bukan karena konflik, bukan. Karena memang kondisi. Nah, mereka harus bagi-bagi dong aset. Kawan saya yang di sini, Agus, itu memilih apa? Wes, kamu pokoknya mesin-mesin, alat-alat semua segala macam kamu bawa nih uang. Saya cuma minta 1 karyawan aja. Ada salah satu tim mereka tuh punya karyawan. Aku minta dia aja. Kamu bener aset apa semuanya diserahin ke si Budi yang mau udah pokoknya diserahin. Iya benar. Nah kenapa? Karena dia tahu people. Salah karyawannya dia itulah yang menjadi think tank-nya lapangan. Yang menguasai lapangan, yang menguasai teknisnya. Betul, ternyata dia nggak salah. Ketika dia ngambil si karyawannya ini, terus dia bikin bisnis lagi gitu kan ya, itu sukses besar. People, because of what? People punya ide, kreasi, militansi, mindset, punya daya inovasi gitu kan ya. Itu yang belum tentu bisa dilakukan oleh mesin. Nah, supaya idenya itu bisa lebih bermanfaat ke banyak orang, bisa dijadikan, apa namanya, bisnis, bisa bernilai value uang, tentu saja harus ada teknologi yang mewujudkannya. Apakah teknologi itu cukup? Tidak. Kalau nggak ada datanya, ya nggak bisa. Apa yang mau diproses dengan teknologi? Kita punya laptop bagusnya kayak apa, kalau nggak ada informasi data di bawahnya, laptop kita itu yang paling canggih, HP kita yang paling canggih, tapi nggak ada datanya sama sekali, nggak ada phonebook, nggak ada, akun-akun sosial medianya, nggak ada data informasi apapun yang bisa dilihat. Buat apa handphone canggih? Terus memori foto, videonya juga nggak ada. Terus buat apa teknologinya? Jadi informasinya itu data dan informasi itu penting. Nah, people, teknologi, dan information itu pun, eee, zaman sekarang gitu loh, tanpa bahan baku yang berupa tangible asset, itu bisa menghasilkan uang, sangat bisa sekali. People, contoh yang paling gampang adalah dropshipper deh. Ada people, orang yang dagangnya. Ada teknologinya, marketplace-nya, dropshipper. Ada IT-nya, terus ada datanya di mana sumber, eee, apa namanya, misalnya apa, jual aplikasi deh istilahnya gitu, information data bisa diolah, itu bisa jadi duit. Nah, zaman sekarang yang punya value value ekonomi nggak harus tentang proses yang tangible seperti yang kita tahu selama ini. Ya, zaman sekarang itu ada seperti jadi suatu hari teman-teman sangat mungkin nanti ketika jadi akun representatif ngelihat,
Ya ampun kayaknya rumahnya sederhana banget. Jangan salah, jangan-jangan, rekeningnya tuh isinya miliaran, jangan-jangan omset per bulannya tuh bisa 50, 70 juta. Tapi kayaknya rumahnya kok tinggal di rumah petak, oh ternyata rumah di kampungnya itu besar banget. Di sini dia apa, jadi dropshipper, gitu loh. Ketika teman-teman cek, wah ternyata apa, harus ada data pihak ketiga, ternyata dia dropshipper dan itu sekarang banyak, di Jakarta itu banyak namanya virtual office. Mereka paling cuman sewa tempat 2 kali 2 meter, 2 kali 3 meter, 2 kali 1 meter. Cuman segitu, gitu loh. Tapi sebenarnya bisnisnya mereka apa, dia nggak perlu gudang. Karena apa, dropshipper perlu gudang nggak? Dropshipper perlu gudang nggak? Enggak, Bu. Dari Nggak per dari Nggak perlu. suppliernya langsung ke konsumennya, nggak perlu Iya, plastik. betul betul. Teman-teman kalau di sini ada yang minat kewirausahaan, saya mau loh sharing. Kalian yang mau bantu orang tua, mau bantu kakak, mau bantu adik, mau bantu tetangga, mau bantu saudara, silahkan. Kami ada di komunitas kewirausahaan, boleh banget. Ini saya lagi jalanin sama teman saya ini ya, sambilan 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 aja. Dia bisa loh sehari 250.000. Teman-teman bisa banget kalau mau ya. Oh boleh, artinya apa? Tapi tanpa modal ya, tanpa modal, kreatif. Kalian kalau mau bantu orang tua boleh ya, tapi kumpulin berapa orang ya. Kumpulin berapa orang itu boleh ya, dan nggak pakai jam kuliah ya. Sela-sela libur teman-teman, itu boleh. Silahkan nanti saya kenalin dengan komunitasnya. Oke, lanjut. Artinya apa? Di sini tuh people, teknologi, and information tuh bisa. Nah, sekarang kita coba. Kedengeran nggak suaranya? Enggak, Bu. Enggak ada, Bu. Nggak kedenger. Oh ya udah ya, saya setup dulu. Share screen. Oh iya, belum. Well, first, what's a business? Kalau sekarang sudah kedengeran? Sudah, Bu. Oke, ya lanjut. At root, a business is an organization. It's a group of people that coordinate their work to create value. Now, there are few things of any worth created by a single person working alone. Nearly always it takes the combined effort of many people, but we specialize. We break up the job of creating value into chunks or activities that individuals can do according to their skill set. We do these activities in a given sequence. We do our bit of work and then pass it on to the next person, like an assembly line. And like an assembly line, a process has a start, an end, and a series of activities in between. Each activity creates something or changes something. In the jargon of business process, this is called adding value. So something goes into the activity and something different comes out. Technically, these are known as the input and the output. Pretty obviously, the something before the activity is called the input, and the something after is called the output. We usually assign somebody with the right skill set the responsibility of doing the work. We call this their role. Sometimes in the sequence, we need to make a decision with different paths to follow depending on the outcome. These decision points are sometimes called branches or gateways. Now, put all that together and it's called a business process, a sequence of activities designed to create something of value. It's a simple concept, but it's a pretty important one, because how well we do them, how long they take, how accurate they are, has a big impact on the output of an organization and thus its success. Faster, better, cheaper is down entirely to how well we execute our business processes. Now, this was a very brief introduction to process. There are more videos and other resources on my website, theprocessconsultant.com. Thanks for watching. I'm Ian James, the Process Consultant. Baik, teman-teman. Jadi pada intinya yang terpenting adalah gimana input activity output itu perusahaan itu membuat added value. Nah, ini definisi tentang bisnis proses, silakan nanti dicek aja ya definisinya itu apa. Nanti saya share ya ininya slide-nya. Nah, ini ya input activity output. Contohnya adalah pabrik sepeda ini ya.
ini inputnya roda masih belum kepasang. Nah, ini prosesnya, assembly-nya, perakitannya, terus ini finish good-nya ya, output-nya. Oke, suara saya masih kedengeran nggak teman-teman? Masih, Masih Bu. ya? Oke, ya. Nah, ini ada video lagi, silakan disimak teman-teman. There are 6 categories of inputs used by any organization in the production of goods and services. They are human resources, the labor needed, raw materials and components, either unprocessed materials from a primary supplier or component parts made by another manufacturer, capital, plant and equipment, the machinery and tools needed, time, a critical, non-renewable resource. Information and knowledge, for the undertaking of every part of the operation's processes. And finance, to purchase inputs and keep the operation running. We'll look at some examples of different businesses and identify the various inputs to their operations processes. At Hummingbird Coffee in Christchurch, raw materials in the form of green coffee beans are imported. Human resources and specialised equipment, coffee roasters, are used to produce the final product for distribution. Hummingbird also runs 2 of its own cafes and supplies a range of equipment to the industry. We also import like a lot of machinery, so we supply machinery, grinders, and do the technical aspect with the cafe side of things and training and everything that goes with it. At Vega Press, the design and content of the finished product is firstly determined with the client. Then we have to take it from that process with human resources who have processed all that to further human resources who then put it on a printing press, and a printing press can cost anywhere from $1 million to $6 million depending on how big it is, and that has to be financed. We need water, solvents, inks, paper obviously, which is a large part of printing, energy, because we need light, power, we need compressed air. All those factors are combined together to put the ink on the paper. Then the paper goes to the finishing process. Oke ya teman-teman, jadi kalau kita lihat tadi ternyata proses di belakang kayak Starbucks, Hummingbird Coffee itu nggak simpel ya, ada beberapa proses. Nah, teman-teman kita sampai jam berapa ya? 12:10 ya? Iya, Bu. Oke. Oh iya, saya harus ngurus portal dulu ya. Sebentar, sorry. Portal, saya benerin portal dulu ya. Masih ada waktu kah? Oke. Oke, portalnya memang sedang error, nanti saya ingetin saya aja ya. Torik nanti ingetin saya ya, portalnya memang sampai sekarang belum beres. Biasa ya, nanti bisa kok, bisa disubmit nanti. Oke, teman-teman, ini kita masih ada waktu. Oke. Nah, sekarang ini ada physical. Nah, transformation model of a process. Proses mengalami transformasi model. Maksudnya apa? Zaman dulu yang dibilang proses itu cuma masalah terkait dengan dipandang dari sudut pandang fisiknya aja. Gimana mengubah raw material jadi finish good, nambah added value. Kain gimana bisa jadi kemeja, kayu bagaimana bisa jadi meja, tepung terigu bagaimana bisa jadi donat. Dulu tuh proses cuma tentang itu. Kemudian mengalami transformasi bahwa yang namanya locational itu juga sudut pandang locational bisa jadi sebuah proses, yaitu bagaimana flying people from Jakarta to Bali. Proses apa? Penerbangan.
Gimana bisa ngangkut orang dari Jakarta ke Bandung? Moda transportasi apa? Gitu itu dari sudut pandang locational. Terus transaksional. Bagaimana contohnya adalah bagaimana depositing money in a bank. Gitu, bagaimana mendepositkan uang kita di bank. Itu kan ada prosesnya. Mengalami transformasi proses. Kalau zaman dulu, zaman saya, kalau mau ke bank, nabung, atau transfer itu harus datang ke bank, naik ojek, naik motor, naik sepeda, jalan kaki, datang ke bank, setor uang ke teller baru bisa. Sekarang kita tinggal ambil gadget, depositing money in a bank. Kemudian informasional, bagaimana sebuah data bisa menjadi financial statement, laporan keuangan, gitu kan ya. Nah, jadi itu ada proses-prosesnya, tahap-tahapnya. Pertama ngumpulin data dulu, kemudian memproses dengan aplikasi, tidak dengan manual. Tadinya manual, terus perkembangan teknologi dengan aplikasi, kemudian menjadilah laporan keuangan, singkatnya seperti itu ya. Nah, terkait dengan activity, kata kuncinya kan activity atau proses. Itu ada sudut pandang, dua sudut pandang. Pertama, activity yang memberikan nilai tambah, value adding, dan activity yang tidak memberikan nilai tambah. Kemudian di antara keduanya, kadang dia menimbulkan nilai tambah, kadang nggak ada business value adding control namanya. Policy of compliance itu biasanya terkait dengan prosedur keselamatan. Ini contoh paling gampang adalah gini. Ini maksudnya apa? Dia itu business value adding. Contohnya gini, keberadaan aset atau resource atau activity tersebut, kalau dia ada, itu kayak nggak adanya kayak nggak ngaruh. Kalau ada dia baru terasa kalau ada sebuah kejadian. Contohnya apa? Contohnya proses harus ada proses aturan di setiap gedung bertingkat atau gedung perkantoran atau mall harus ada tabung pemadam kebakaran. Itu kalau nggak terjadi kebakaran, itu nggak kerasa tuh gunanya tabung. Teman-teman masuk ke dalam mall, masuk aja, nggak peduliin itu. Masuk ke kantor, nggak peduli aja. Itu baru kerasa banget kalau misalnya beneran ada kebakaran. Itu baru menambah added value kalau terjadi kebakaran. Gitu kan ya. Itu kurang lebih contohnya seperti itu gitu. Menambah adding value. Nah, value itu kembali lagi nilai ekonomis dan nilai kebermanfaatannya. Ada activity yang nambah, ada activity yang enggak. Nah, pendapat yang kedua itu cuma ada dua macam. Kalau nggak value ya non value titik, nggak ada di antara yang keduanya. Nah, tanpa kita sadari banyak activity gitu ya dalam perusahaan-perusahaan atau kita pribadi itu banyak banget ternyata sebagian besar itu non value adding, nggak nambah nilai manfaat. Nah, bagi perusahaan jelas ini problem. Kenapa? Karena non value adding biasanya itu menambah biaya, menambah waktu, menambah tenaga yang akhirnya nggak efisien dan nggak efektif perusahaan itu sehingga labanya tergerus. Makanya perusahaan itu terus berupaya berinovasi mengidentifikasi proses. Kenapa proses bisnis menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk dianalisis. Sampai banyak konsultan-konsultan proses bisnis yang dibayar mahal. Profesi konsultan bisnis itu banyak loh teman-teman. Konsultan proses bisnis. Jadi khusus memantau proses bisnisnya sebuah perusahaan. Kenapa? Karena mereka harus melakukan efisiensi-efisiensi. Contoh paling gampang adalah perusahaan perbankan. Untuk lebih dia terus berinovasi, mana yang benar-benar time consuming, mana segala macam. Nah sekarang, value adding itu apa? Menambah nilai, di mana menambah nilai kebermanfaatan dan nilai rupiahnya pasti gitu ya, nilai ekonomisnya, di mana konsumen mau ngebayar lebih untuk hal tersebut. Contoh paling gampang adalah gini, baju kemeja. Ketika ada kain, dibikin kemeja, terus teman-teman suruh beli kainnya harganya 50.000, 2 meter, dibikin kemeja, harganya 150.000. Teman-teman mau beli nggak 150.000 itu? Berkenan nggak untuk beli? Anggap berkenan. Kenapa? Udah jadi baju, Bu. Jadi saya mau daripada saya jahit sendiri, saya nggak bisa. Mau beli. Tapi kalau disuruh beli 750.000 mau nggak? Mikir-mikir, Bu. Orang-orang mikir dulu. Tapi ketika di bagian finishing, di lehernya dipasang label Zara atau dipasang label Polo yang asli ya, orang-orang mau beli nggak? Kemungkinan mau saja. Mau, karena merek. Ya, kalau yang berduit mau, Bu. Iya, ini maksudnya untuk yang berduit ya.
bukan buat kita-kita ya. Kalau saya sayang gitu ya. Nah, tapi untuk di luar sana kenapa orang mau beli kemeja 2,5 juta? Saya juga bingung tuh mau. Karena ada pride tersendiri, kebanggaan tersendiri. Ada value adding. Orang orang apa? Jadi proses pelekatan, penempelan brand, gara-gara proses itu orang mau nambah. Itu value adding. Nah, portal udah mati belum? Absen sudah saya submit, tinggal bukti ini aja yang belum ya, nanti saya submit karena memang belum bisa tadi. Nah, yang non value adding tuh contohnya apa? Ya udah harga Zaranya 750.000. Terus sekarang gini, dikirim teman-teman belinya via Zalora gitu loh, online. Ngirim pakai yang paket yes sehari sampai atau pesan pagi sore udah nyampe paket yes super cepat gitu. Sama 3 hari pengiriman baru sampai, 7 hari pengiriman baru sampai karena pakai yang paket biasa yang cuma bayar 9.000. Nambah nggak value adding-nya? Proses delivery ini nambah nggak? Value si kemeja tadi nambah nggak? Nggak nambah gitu ya, kayak gitu. Nah, pokoknya nah perusahaan-perusahaan itu proses bisnisnya harus dibedah sedemikian rupa, diteliti setiap prosesnya sedetail mungkin, kemudian perusahaan mencari tahu gimana ya, apa ya yang bisa membuat orang itu mau berbondong-bondong nabungnya di bank saya. Dulu pertama kali kalau di Indonesia itu yang inovasi itu BCA, gitu kan ya. Makanya orang berbondong-bondong orang Indonesia sekarang kecuali PNS mau nggak mau ya, karena rekening gajinya itu ada di Himbara, Himpunan Bank Negara, Mandiri, BNI, BRI gitu ya. Tapi coba orang di luar sana kebanyakan punyanya BCA, gitu. Banyak banget kecuali di daerah-daerah ya BRI ya karena memang sampai pelosok-pelosok. Tapi kita nggak ngomong itulah. Secara umum orang lebih banyak punya BCA daripada punya Mandiri. Kenapa? Kok orang berbondong-bondong mau ke BCA? Karena dia punya teknologi, karena dia punya proses bisnis yang orang mau bayar lebih itu apa? Mendingan saya keluarin biaya administrasi, buka rekening, admin ATM di BCA deh. Karena dia apa? Dia banyak memperbaiki proses bisnis yang non adding value adding tadi. Dia mau dia meneliminate. Jadi bagi sebuah perusahaan non value adding itu harus dieliminate atau minimal dikurangi yang value adding yang dia tambah. Orang mau bayar lebih untuk dapat value adding. Artinya apa bayar lebih? Kalau industri perbankan orang mau masuk ke jadi nasabahnya Bank BCA. Orang lebih rela bayar biaya administrasi di BCA daripada di bank lain. Kenapa? Ada value yang dia dapatkan. Untuk lebih jelasnya kita nonton video ya. Yuk sambil kita menutup acara ini, video ini menutup materi kita ya. Gitu. Oke, video itu mana ya? Sebentar, videonya itu ini deh. Videonya itu The 5% is the value addition. kedengaran nggak? Most of you are Kedengaran teman-teman? Dengar, Bu. Oke. already aware that if you want to run a successful venture or a business, then you need to focus more on adding value to all your activities or process. But approximately 95% of all the activities that you do are non-value added activities, and only 5% is your value added activities. So in this video, let's understand the difference between value added and non-value added activities, whether it is essential or non-essential. So if you're watching this video for the first time on my YouTube channel, then please make sure that you hit that subscribe button and please press that bell icon so that you are notified whenever I post a new video on my YouTube channel. So in this channel, I post videos related to Six Sigma, lean manufacturing, project management, and business management. So before understanding the difference between value added versus the non-value added activities, let us first get familiarized with this term value. So value can be defined as something which customer is willing to pay for. We can categorize each step or activities that we do into three forms. One is the value added activities that we do. Second is the non-value added activities which are essential. And finally, the non-value added activities which are not essential. So we will look at each one of these one by one. So we'll start with value added activities. So value added activities are those
which increases the worth of the product or services from the customer perspective. Then we have the non-value added activities which are essential. These are those which do not add any value to the product or service, and customer is also not willing to pay for it. But somehow you cannot avoid them as they are necessary. It includes like purchasing any new product, HR activities, compliance related activities, any R&D testing, inspection of parts for quality defects. They are generally required by any business requirement or they are governed by law or government regulation. Finally, we have the third category which is non-value added and non-essential also. That means which do not add any value to the product or service and also are not required by business operations and can be immediately eliminated. It includes like rework, delayed start, or handling of the materials between different operations. Generally, 95% of all the activities that you do are non-value added activities, and only 5% of the activities are value added. So, are your customer willing to pay for only 5%? This simply means that all the work that you do, customer cares only for those 5% which is adding value to the customer and not the rest 95% which is like hidden. Let's understand this more from this grid. So we list all the tasks like non-value added activities here and value added activities on the top, and on this column we will list the necessary and unnecessary activities. So if it is non-value added and necessary, we can eliminate it. If it is non-value added and unnecessary, we need to eliminate it as soon as possible. If that is the only option we have. If it is a value added and necessary, that should be your goal. And if it is a value added and unnecessary, we need to eliminate if possible. So we need to work out on all these four parameters. The 8 phase of lean manufacturing as the biggest area of non-value added activities is given by acronym downtime, DOWNTIME, where D stands for defects, product or services that are not acceptable to the user or the end customer. O stands for overproduction, producing more than that is desired by the end customer. Then we have W, which stands for waiting. That is when someone in the downstream or upstream is Teman-teman, ini maksudnya yang activity yang nggak menambah nilai tambah biasanya disebabkan oleh ini ya. 6 wastage activity yang dianggap waste sampah gitu ya. Disingkat menjadi downtime ini. Oke. waiting for next action in the process. And stand for non-utilized talent. That is not utilizing the 100% talent in the company. T stands for transport. That is unnecessary transportation from one point to another without any value. I stands for inventory, which includes raw material, work in process, or the finished good which are stored. Then we have M, which stands for motion. That is unnecessary movement of people. And finally, we have E, that is your excess production. That is adding more steps than that is required, which is not adding any value. Let's take an example here. Assuming that the John wants to visit bank for some cash transaction. His house is 30 minutes from that place. So he come in a taxi, and as soon as he arrives at the bank, he saw there's a huge queue in front of bank. He steps out of car and stand in the queue and waits for his turn. Now let us analyze all this process and see what is value added here and what is non-value added activities that John has to perform for this cash transaction at this particular bank. So the steps are drive to the bank will take 30 minutes,
And then he needs to stand in a queue which will take another 20 minutes. Then he needs to fill up any forms which will take 15 minutes. Finally, he will complete the cash transaction which will only take 5 minutes. And then finally, he need to drive back to home which will another take 30 minutes. So this entire process will take him 100 minutes. Now let's bifurcate this into value added and non-value added activities. So the first activity is drive back to home, which is your non-value added activity. Next is waiting in a queue, which is again a non-value added activity. Filling up forms is also a non-value added activity. Yes, but completing the cash transaction is a value add because you're getting cash in your hand. And then finally, drive back to home is now also a non-value added activity. Now, if you sum this non-value added, you will get 95 minutes and your total time was 100 minutes. That means only 5 minutes is your value added, which is approximately the 5% is the value addition here. And rest 95% activities that you have done is non-value added. Inilah teman-teman ya, kita lihat sekarang ternyata dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali yang wasting activity seperti ini, yang non value added 95%. Itulah sebabnya makanya industri perbankan gitu ya, itu terus mencari tahu gitu ya, mana sih yang enggak faedah banget gitu ya, non value added. Gimana cara nggak usah drive to bank, drive back home, waiting in a line, antri. Singkat cerita, proses bisnis ini terus diperbaiki dengan perkembangan teknologi, terjadilah internet banking sampai dengan sekarang, di mana orang mau transfer, mau bayar tagihan-tagihan listrik dan semuanya bisa melalui gadget kita ya. Artinya ternyata yang memberikan manfaat hanya yang value added of 5% ini ya, yang benar-benar penting. Itu hanya completing transaction. Oleh karena itu sekarang industri perbankan makanya kenapa orang berbondong-bondong konsumen itu mau membayar lebih untuk yang bisa memberikan value added. Sementara untuk yang mengeliminir drive to bank, nah perusahaan yang bisa mengeliminir ini dia bisa mendapatkan apresiasi dan uang lebih dari konsumen yang bisa menghapus non value added. Nah, baik teman-teman, waktunya juga sudah habis gitu kan ya. Saya minta maaf mengambil waktunya teman-teman. Ini slide-nya nanti saya kasih, ada yang belum dibacakan slide-nya tapi secara konten sudah dibahas ya. Kayak apa tadi, people, teknologi, dan information. People pun orang punya ide, punya kreativitas, punya inovasi-inovasi sehingga itu bisa diwujudkan untuk kebermanfaatan. Contohnya apa? Tadinya nih mesin masih pakai manual, terus akhirnya menggunakan mesin automatic fit. Nah, tapi masih perlu orang dengan ide kecerdasan manusia, people intelligence, inovasi kreativitasnya akhirnya pakai alat. Udah nggak perlu lagi bantuan tenaga manusia. Tapi ini nggak bisa diwujudkan kebermanfaatannya kalau nggak ada teknologi. Teknologi juga nggak guna kalau nggak ada data yang bisa diolah informasi. Ya, baik. Teman-teman, cukup sekian ya kelas kita hari ini. Saya minta maaf kalau ada salah, hilaf, dan kekurangan-kekurangan. Sekali lagi maaf lahir batin, jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah saja. Kalau ada kekurangan itu dari saya mohon ampun pada yang di atas dan minta maaf sama teman-teman ya. Mudah-mudahan ilmu kita hari ini bermanfaat, jadi amal jariah kita juga ya. Sehat-sehat semuanya, menambah kebaikan buat teman-teman. Oke, selamat istirahat ya. Selamat istirahat, sholat, makan, dan mungkin ada kuliah lagi setelah ini? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau gitu, habis sholat, habis makan, selamat rebahan deh ya. Mungkin ada tugas-tugas lain ya. Oke ya, selamat istirahat sekali lagi. Terima kasih ya untuk hari ini. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Saya izin. warahmatullahi Ya, Makasih banyak, Bu. Waalaikumsalam. saya Waalaikumsalam izin warahmatullahi matikan wabarakatuh. ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.